Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Irawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang memahami kontaminasi dan pengendaliannya. Dalam dunia industri termasuk otomotif banyak sekali menghasilkan limbah atau kontaminan. Oleh karena itu berbagai limbah dan kontaminan tersebut harus dapat dikendalikan agar tidak menyebabkan kontaminasi. Kontaminasi adalah suatu kondisi di mana terjadi pencampuran terhadap suatu unsur lain yang akan memberikan efek buruk tertentu. Apabila berbagai kontaminan tersebut tidak dapat dikendalikan, maka akan memberikan efek buruk untuk lingkungan dan makhluk hidup. Untuk itu, setiap pengusaha tentunya perlu memikirkan bagaimana cara pengendalian kontaminasi yang tepat. Hal ini dikarenakan setiap jenis kontaminan memiliki penanganan yang berbeda-beda agar tidak terjadi proses kontaminasi. Karena sifat yang berbahaya, maka kontaminan perlu dikendalikan agar tidak mencampur atau mencemari zat atau unsur lain sehingga dapat membahayakan makhluk hidup, terutama manusia. Jenis-jenis kontaminan. Terdapat beberapa penggolongan jenis kontaminan. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan pembahasan mengenai jenis-jenis kontaminan. 1. Kontaminan cair, 2. Kontaminan padat, 3. Kontaminan gas, dan yang keempat, kontaminan B3. Komponen yang menyebabkan terjadinya kontaminasi sangat beragam, baik itu benda mati ataupun makhluk hidup. Kontaminan yang berasal dari benda mati misalnya senyawa kimia dan kotoran, sedangkan kontaminan yang berasal dari makhluk hidup misalkan mikroba. 1. Kontaminan cair. Secara garis besar, kontaminan air dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kontaminan fisik, kimia, dan biologis. Kontaminan fisik meliputi bau, warna, rasa, kekeruhan, suhu, padatan tersuspensi, koloid, dan bahan terlarut. Sedangkan kontaminan kimia meliputi bahan organik, senyawa nitrogen, logam, dan kesadahan, atau kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat. 2. Kontaminan padat merupakan kontaminan yang berbentuk padat seperti sisa-sisa kabel, plastik, semen, potongan-potongan logam, dan lain sebagainya. 3. Kontaminan gas merupakan kontaminan yang berbentuk gas seperti gas monoksida, gas karbon dioksida, CFC, dan lain sebagainya, dimana pada saat kontaminan gas tersebut terhirup oleh manusia akan menyebabkan gangguan pernapasan. Apabila terkena kulit akan menyebabkan gatal-gatal atau iritasi, dan gas CFC apabila terbang ke langit itu akan membentuk efek lapisan rumah kaca, juga merusak lapisan ozon. 4. Kontaminan B3 merupakan kontaminan dari bahan-bahan kimia berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus seperti oli, minyak rem, dan sebagainya. Apabila limbah B3 tidak dikelola dengan baik, risiko kecelakaan kerja dan penyemaran akan semakin besar. 3. Sumber-sumber kontaminasi. 1. Industri manufacturing. 2. Penghasil limbah B3 skala kecil. Yang ketiga, rumah tangga. Bahan berbahaya dan beracun B3 umumnya digunakan pada sektor industri, pertanian, pertambangan, dan rumah tangga. Penggunaan B3 pada berbagai sektor tersebut juga akan menghasilkan limbah B3 yang ada di sekitar lingkungan hidup kita dan memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Kandungan limbah B3 terdapat pada berbagai produk makanan, minuman, konstruksi, elektronik, alat-alat rumah tangga, kosmetik, kendaraan bermotor, dan sebagainya, bahkan bebas melayang-layang di udara. 1. Baterai. Di dalam sebuah baterai terdapat cairan elektrolit yang dapat menghasilkan gas H2SO4. Gas H2SO4 dapat memicu ledakan apabila terkena sumber panas atau api. Cairan tersebut berbahaya juga untuk kesehatan karena bersifat korosif pada logam dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit. 2. Kontaminan cair seperti uap bensin, cairan pembersih, dan pelumas yang mengandung bahan-bahan berbahaya dapat menyebabkan keracunan dan mencemari lingkungan. Oleh karenanya, dalam proses perawatan diperlukan berbagai alat keselamatan seperti masker dan sarung tangan. Limbah berbahaya tersebut diperlukan pengolahan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Limbah-limbah tersebut biasanya ditampung terlebih dahulu dan dikirim ke tempat penampungan untuk didaur ulang. 3. Kandungan asbes pada kanvas rem atau kanvas kopling. Paparan terhadap material asbes dalam jangka waktu lama bukan hanya bisa memicu kanker paru-paru, tapi juga penyakit kanker lain seperti asbestosis dan mesotelioma. Oleh karenanya dalam penanganannya diperlukan alat keselamatan kerja untuk menghindari serbuk-serbuk asbes tersebut terhirup ataupun menempel pada permukaan kulit.
Yang keempat, gas buang dari kendaraan bermotor memiliki berbagai unsur yang dapat membahayakan kesehatan, seperti karbon monoksida, karbon dioksida, hidrokarbon, dan partikel lainnya. Oleh karena itu, sebuah workshop atau bengkel harus memiliki ventilasi yang baik agar berbagai partikel tersebut tidak meracuni manusia di sekitarnya. Cara pengendalian kontaminasi: 1. Penanganan kontaminan cair melalui proses pengolahan primer, melalui penyaringan, pengolahan awal, pengendapan, pengapungan. Yang kedua, pengolahan sekunder dengan mikroorganisme, disinfektan, dan endapan lumpur. Yang kedua, penanganan kontaminan padat dapat melalui proses penimbunan terbuka, sanitary landfill, melalui lubang yang dilapisi plastik, membuat kompos padat, dan daur ulang. Yang ketiga, penanganan kontaminan gas dapat melalui kontrol emisi, menghilangkan materi partikulat. Yang keempat, penanganan kontaminan B3 melalui penanganan khusus seperti sumur injeksi, kolam penyimpanan, dan terapan ilmu fisika, biologi, dan kimia. Berikut adalah beberapa tahapan pencegahan kontaminasi. 1. Minimisasi atau reduksi limbah. 2. Reduksi sumber limbah. 3. Diversi limbah. Yang keempat, 3R, recycling, recovery, reuse. Penanganan kontaminasi media lingkungan adalah upaya pemulihan kualitas lingkungan baik media tanah, pesisir, dan perairan akibat terkontaminasi bahan dan limbah berbahaya dan beracun. Ciri khas dan karakteristik kegiatan penanganan kontaminasi adalah kegiatan yang bersifat relatif lama, jangka waktu relatif panjang, dan memerlukan biaya yang relatif besar. Hal ini disebabkan karena upaya pemulihan yang dilakukan haruslah memenuhi tahapan dan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Oleh sebab itu, untuk mengukur performance dari kegiatan penanganan kontaminasi tersebut haruslah dilihat dari tahapan dan kaidah ilmiah tersebut. Pengolahan limbah cair. Metode dan tahapan proses pengolahan limbah cair yang telah dikembangkan sangat beragam. Limbah cair dengan kandungan polutan yang berbeda kemungkinan akan membutuhkan proses pengolahan yang berbeda pula. Proses pengolahan tersebut dapat diaplikasikan secara keseluruhan berupa kombinasi beberapa proses atau hanya salah satu. Proses pengolahan tersebut juga dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan atau faktor finansial. 1. Pengolahan primer. Tahapan pengolahan primer limbah cair sebagian besar adalah berupa proses pengolahan secara fisika. Penyaringan atau screening. Pertama, limbah yang mengalir melalui saluran pembuangan disaring menggunakan jeruji jaring. Metode ini disebut penyaringan. Metode penyaringan merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan-bahan padat berukuran besar dari air limbah. Pengolahan awal, pre-treatment. Kedua, limbah yang telah disaring kemudian disalurkan ke satu tangki atau bak yang berfungsi untuk memisahkan pasir dan partikel padat tersuspensi lain yang berukuran lebih besar, kemudian dialirkan untuk proses selanjutnya. Pengendapan. Metode pengendapan adalah metode pengolahan utama dan yang paling banyak digunakan pada proses pengolahan primer limbah cair. Di tangki pengendapan, limbah cair didiamkan agar partikel-partikel padat yang tersuspensi dalam air dapat mengendap ke dasar tangki. Endapan partikel tersebut akan membentuk lumpur yang kemudian akan dipisahkan dari air limbah ke saluran lain untuk diolah lebih lanjut. Pengapungan atau obfuscation. Metode ini efektif digunakan untuk menyingkirkan polutan berupa minyak atau lemak. Proses pengapungan dilakukan menggunakan alat yang dapat menghasilkan gelembung-gelembung udara berukuran kecil, kurang lebih 30-120 mikron. Gelembung udara tersebut akan membawa partikel-partikel minyak dan lemak ke permukaan air limbah sehingga kemudian dapat disingkirkan. 2. Metode pengolahan sekunder, secondary treatment. Tahap pengolahan sekunder merupakan proses pengolahan secara biologis, yaitu dengan melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurai atau mendegradasi bahan organik. Mikroorganisme yang digunakan umumnya adalah bakteri aerob. Metode trickling filter. Pada metode ini, bakteri aerob yang digunakan untuk mendegradasi bahan organik melekat dan tumbuh pada suatu lapisan media kasar, biasanya berupa serpihan batu atau plastik, dengan ketebalan 1-3 meter. Limbah cair kemudian disemprotkan ke permukaan media dan dibiarkan merembes melewati media tersebut. Selama proses perembesan, bahan organik yang terkandung dalam limbah akan didegradasi oleh bakteri aerob. Setelah merembes sampai ke dasar permukaan media, limbah akan menetes ke suatu wadah penampung dan kemudian disalurkan ke tangki pengendapan. Metode activated sludge
Pada metode activated sludge atau lumpur aktif, limbah cair disalurkan ke sebuah tangki yang di dalamnya limbah dicampur dengan lumpur yang kaya akan bakteri aerob. Proses degradasi berlangsung di dalam tangki selama beberapa jam, dibantu dengan pemberian gelembung udara aerasi untuk mempercepat kerja bakteri dalam mendegradasi limbah. Metode treatment pond atau lagoons. Metode treatment pond, lagoon atau kolam perlakuan merupakan metode yang murah namun prosesnya berlangsung relatif lambat. Pada metode ini limbah cair ditempatkan dalam kolam-kolam terbuka. Alga yang tumbuh di permukaan kolam akan berfotosintesis menghasilkan oksigen yang kemudian digunakan oleh bakteri aerob untuk proses penguraian atau degradasi bahan organik dalam limbah. 3. Pengolahan tertiary treatment. Pengolahan tersier dilakukan jika setelah pengolahan primer dan sekunder masih terdapat zat tertentu di dalam limbah cair yang dapat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat. Pengolahan tersier bersifat khusus, artinya pengolahan ini disesuaikan dengan kandungan zat yang tersisa dalam limbah cair atau air limbah. 4. Disinfeksi atau pembunuhan kuman bertujuan untuk membunuh atau mengurangi mikroorganisme patogen yang ada di dalam limbah cair. Mekanisme disinfeksi dapat secara kimia, yaitu dengan menambahkan senyawa atau zat tertentu atau dengan perlakuan fisik. Contoh mekanisme disinfeksi pada limbah cair adalah penambahan klorin, penyinaran dengan ultraviolet, atau dengan ozon. Proses disinfeksi pada limbah cair biasanya dilakukan setelah proses pengolahan limbah selesai, yaitu setelah pengolahan primer, sekunder, atau tersier, dan sebelum limbah dibuang ke lingkungan. Pengolahan lumpur, sludge treatment. Setiap tahapan pengolahan limbah cair, baik primer, sekunder maupun tersier, akan menghasilkan endapan polutan berupa lumpur. Lumpur tersebut tidak dapat dibuang secara langsung, melainkan perlu diolah lebih lanjut. Endapan lumpur hasil pengolahan limbah biasanya akan diolah dengan cara diurai secara aerob, kemudian disalurkan ke beberapa alternatif, yaitu dibuang ke laut atau ke lahan pembuangan, lalu dijadikan pupuk, kompos, atau dibakar. Limbah cair sisa produksi dari industri harus diberikan perhatian lebih dari perusahaan untuk dikelola oleh ahlinya menggunakan sumber daya yang baik agar tidak merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Limbah dari rumah tangga yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dipelihara dan dijaga oleh besarnya kepedulian masyarakat akan kebersihan dan kesehatan untuk menjaga sumber daya alam, akan menghasilkan sumber daya alam yang menunjang terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pesan moral dari pembelajaran pengendalian kontaminasi adalah semakin bertambahnya kepedulian masyarakat dan instansi-instansi terkait dalam penanganan limbah, sehingga limbah tersebut tidak mempengaruhi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga makhluk hidup bisa tetap bertahan hidup untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.